Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akif Hilmiah. Anda bisa memanggil saya dengan sebutan Bu Akif. Ya. Saya di sini mengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang bertujuan untuk membentuk kepribadian dan membentuk warga negara yang demokratis serta cinta tanah air Indonesia. Ya. Pada perkuliahan hari ini kita akan belajar tentang negara Pancasila sebagai Darul Ahdi wa Syahadah. Ya. Dan juga kita akan mengetahui mengapa Muhammadiyah membuat konsep Darul Ahdi wa Syahadah, ya. Kemudian apa peran strategis Muhammadiyah untuk bangsa Indonesia ini, bagaimana kedudukan Pancasila, dan bagaimana realitas kebangsaan dan bagaimana mewujudkan Indonesia yang berkemajuan. Ya. Baik, kita akan mulai dari yang pertama, yaitu apa itu Darul Ahdi wa Syahadah. Ya. Darul Ahdi wa Syahadah itu adalah suatu pemahaman bahwa Muhammadiyah itu memandang negara Pancasila ini, di negara Pancasila ini adalah negara tempat membuat perjanjian, ya, dan pembuktiannya itu adalah melalui hasil kerja nyata dari umat, ya, Muhammadiyah. Kemudian nanti kita akan belajar latar belakang konsep Darul Ahdi wa Syahadah, mengapa muncul konsep Darul Ahdi wa Syahadah, ya, dan juga peran strategis Muhammadiyah di negara ini sebelum kemerdekaan, pada saat kemerdekaan, dan sesudah kemerdekaan. Ya. Kemudian kedudukan Pancasila, bagaimana faham Muhammadiyah tentang kedudukan Pancasila itu. Ya. Bagi Muhammadiyah, Pancasila itu sudah selesai, tidak perlu diperdebatkan kembali. Ya. Kemudian realitas kebangsaan kita bahwa masih banyak nilai-nilai Pancasila yang belum diimplementasikan di dalam kehidupan, ya. Dan kemudian strategi yang harus dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk mencapai negara yang maju dan disegani oleh bangsa-bangsa lain, itu ya, menjadi bangsa yang maju. Baik, oke, kita akan mulai dari definisi dari Darul Ahdi wa Syahadah, ya. Dari sisi istilah, ada bahasa, maka Darul Ahdi itu artinya adalah darun itu rumah, ahdi itu janji, jadi rumah tempat berjanji. Artinya bahwa negara Indonesia ini, ya, difahami sebagai tempat untuk melakukan konsensus nasional dari berbagai elemen bangsa yang sepakat untuk mendirikan negara dengan nama Indonesia, ya, itu. Sedangkan Darus Syahadah, ya, Darus Syahadah ini adalah persaksian, ya, pembuktian. Artinya bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia ini menjadi persaksian atau pembuktian bagi kaum muslimin untuk mewujudkan cita-cita bangsa melalui perjuangan dan pengorbanan. Ya. Nah, apa yang melatar belakangi munculnya Darul Ahdi wa Syahadah? Ya. Nah, ada 3 hal yang melatar belakangi munculnya konsep Darul Ahdi wa Syahadah. Yang pertama adalah pada masyarakat kita masih ada kelompok masyarakat yang mempersoalkan hubungan antara Islam dan negara Pancasila. Sebagian menganggap bahwa negara dan Islam dan agama itu tidak ada hubungannya. Tapi ada yang menganggap bahwa ini harus berhubungan, paham integrasi, ya. Jadi negara itu harus berhubungan dengan Islam, bahkan menyatu. Ya, maka pengen membuat negara Islam, ya. Kemudian ada yang menganggap bahwa Islam itu justru penghambat perkembangan negara, ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
dalam di Indonesia sendiri ya secara ideologis itu belum ada rumusan penjelasannya eksplisit dan akademik mengenai negara Pancasila ya, sehingga ada beberapa kelompok masyarakat yang masih tadi ingin merubah-rubah Pancasila ya, seperti yang kita lihat sekarang itu HIP ya, haluan ideologi Pancasila itu ya, itu kan pengen merubah Pancasila menjadi Ekasila ya, atau Pancasila menjadi Trisila. Nah, itu menunjukkan bahwa belum ada rumusan penjelasan eksplisit dan akademik mengenai negara Pancasila itu sendiri. Dan yang ketiga adalah masih adanya pandangan dalam masyarakat Islam itu bahwa Islam itu sebagai ancaman dari negara Pancasila ya. Maka muncul di sana gerakan-gerakan radikalis ya, teroris dan sebagainya itu adalah ini. Maka Muhammadiyah perlu membuat konsep Darul Ahdi wa Syahadah menunjukkan bahwa bagaimana sikap Muhammadiyah. Muhammadiyah bukan teroris ya, Muhammadiyah bukan menganggap negara itu terpisah, tidak ya, tapi saling melengkapi dan sebagainya. Oke. Nah, dalam kehidupan kebangsaan ya, Muhammadiyah sebagai muslim mayoritas memiliki tanggung jawab untuk menjadikan negara Indonesia itu negara yang baik ya, negara yang selalu ada dalam ampunan Allah ya, dalam Quran surat As-Saba ayat 15 disebut dengan istilah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur gitu. Jadi orang-orang Muhammadiyah itu ingin membuat negara ini menjadi negara yang baik, yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Apa indikatornya? Indikatornya adalah penduduknya itu beriman dan bertakwa. Jadi tidak ada orang ateis di sini ya, semua orang itu beriman dan bertakwa meskipun menurut keyakinan agamanya masing-masing ya. Kemudian tidak membuat kerusakan. Jadi selalu berusaha untuk membuat hal-hal yang positif, tidak merusak. Kemudian suka membangun negeri. Jadi selalu ada upaya-upaya untuk melakukan inovasi dan sebagainya untuk membuat negara ini menjadi negara yang maju. Nah, apa sebenarnya peran strategis Muhammadiyah di negara ini? Ya, kita bisa lihat bahwa sebelum kemerdekaan itu awal abad ke-20 lahir organisasi Islam seperti Jamiatul Khair tahun 1905, SDI Syarikat Dagang Islam tahun 1905 juga, kemudian Syarikat Islam 1911, Muhammadiyah tahun 1912, NU tahun 1926, sampai ada Kongres Wanita juga tahun 1928 yang ini diketahui oleh Aisyah ya. Nah, muncul tokoh seperti Ahmad Dahlan ya dan Siti Walidah istrinya, itu mereka beliau ini berperan aktif dalam usaha membangkitkan kebangkitan nasional, jadi kesadaran untuk lepas dari penjajah ya. Jadi semua tokoh-tokoh yang tokoh-tokoh Islam dengan organisasinya tadi itu, mereka semua menyadarkan masyarakat untuk lepas dari penjajah. Nah, ini penting yang pertama, sumbangan yang pertama. Sumbangan yang kedua adalah saat kemerdekaan. Tokoh-tokoh Muhammadiyah seperti Ki Bagus Hadikusumo, Profesor Kahar Muzakir ya, kemudian Mr. Kasman Singodemejo itu mereka ini pengurus Muhammadiyah, bahkan ketua Muhammadiyah ya Pak Kahar Muzakir itu. Ini mereka ikut menjadi anggota dari BPUPKI dan PPKI ya, jadi panitia persiapan kemerdekaan ya. Dan mereka menyetujui pencoretan 7 kata dalam Piagam Jakarta itu ya, karena kalau 7 kata yang menjalankan syariatnya sesuai agama masing-masing itu kalau itu tidak dicoret, maka yang terjadi konflik akan semakin besar di negara kita. Kemudian tokoh Muhammadiyah yang lain adalah Jenderal Sudirman ya, beliau adalah pengurus Muhammadiyah yang menjadi tokoh perang gerilya dan panglima TNI yang menyatukan dan menyatukan Indonesia lewat NKRI itu. Kemudian juga pencetus deklarasi itu Master Juanda itu ya, itu menyatukan perairan dengan daratan Indonesia. Nah ini menunjukkan bahwa Muhammadiyah tidak diam pada saat kemerdekaan ya. Nah terlibat dalam tadi BPUPKI dan PPKI ya. BPUPKI itu Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ya, kalau PPKI itu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ya, ini tokoh-tokoh Muhammadiyah ada di situ. Kemudian apalagi setelah
kemerdekaan, ya. Muhammadiyah sampai saat ini sudah turut membantu negara untuk menyelesaikan dalam membantu di bidang pendidikan, ya, terutama kita sudah ada 19.951 sekolah sejak TK sampai SMA, ya. Kemudian kita juga membuat panti asuhan, itu ada 635, kampus itu 176 itu, ya, universitas, ya. Kemudian juga pesantren 102 pesantren, rumah sakit kita buat 457, ya. Dan bank perkreditan rakyat syariah itu 762. Nah, semua amal usaha ini, ya, amal usaha istilah yang ada di Muhammadiyah itu, ini adalah dalam rangka membantu negara, gitu, membantu mengisi kemerdekaan, ya, di bidang kesehatan, di bidang pendidikan, di bidang sosial, bahkan di bidang ekonomi, ya. Bahkan yang sampai sekarang kalau kita lihat Muhammadiyah bahkan sampai ke pemberdayaan masyarakat, petani, nelayan dan sebagainya. Oke, itu peran Muhammadiyah. Nah, bagaimana faham Muhammadiyah tentang Pancasila itu sendiri? Ya, Muhammadiyah menganggap bahwa nilai Pancasila itu sejalan dengan ajaran Islam, jadi tidak perlu lagi dipertentangkan. Negara Pancasila yang mengandung jiwa, pikiran, dan cita-cita luhur. Nah, ini sudah sesuai dengan apa? Sesuai dengan ajaran Islam, ya. Kemudian negara Pancasila merupakan hasil konsensus nasional, ya, sehingga tidak perlu dikritisi kembali, ya. Dan Pancasila menjadi ideologi negara yang mengikat seluruh rakyat dan komponen bangsa, ya. Muhammadiyah juga melihat di sini bahwa Pancasila itu bukan agama, itu, ya, tetapi substansinya itu mengandung dan sejalan dengan nilai-nilai ajaran agama yang menjadi rujukan ideologis dalam kehidupan kebangsaan yang majemuk, gitu. Jadi Pancasila bukan agama, jadi, ya, tapi dia adalah sejalan dengan nilai-nilai ajaran agama, gitu. Oke, itu. Kemudian bagaimana realitas kebangsaan kita? Nah, dalam kenyataannya di masyarakat kita, nilai-nilai Pancasila itu belum banyak diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa, ya. Misalnya dalam kehidupan sosial politik, gitu, masih ada beberapa praktek-praktek di sosial politik yang tidak sejalan dengan Pancasila, ya. Kemudian di bidang ekonomi juga gitu, ya. Kita masih lihat sistem kapitalis yang terlalu tinggi sehingga itu juga belum sesuai dengan Pancasila. Budaya yang cenderung serba liberal, kita mengambil dari barat dan sebagainya, itu adalah juga ini. Jadi dalam realitanya memang belum semua perilaku masyarakat Indonesia itu mencerminkan nilai-nilai Pancasila, itu belum, ya. Muhammadiyah sebagai kekuatan strategis umat dan bangsa itu berkomitmen untuk membangun negara Pancasila dengan pandangan Islam yang berkemajuan. Nah, jadi ini ada keinginan itu yang menyemaikan benih-benih kebenaran, kebaikan, kedamaian, keadilan, ya, kemaslahatan, kemakmuran, keutamaan hidup secara dinamis bagi seluruh umat manusia. Jadi Islam yang menggelurakan misi anti perang, anti teroris, anti kekerasan, anti penindasan, ya, anti keterbelakangan dan anti terhadap segala bentuk pengerusakan di muka bumi ini, seperti ada korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, kejahatan kemanusiaan, ya, eksploitasi alam, serta berbagai kemungkinan yang menghancurkan kehidupan itu, ya, secara positif. Ini, ya, berkemajuan itu adalah secara positif melahirkan keutamaan yang memayungi kemajemukan. Jadi kemajuan bangsa ini baik ras, golongan, kebudayaan umat di muka bumi, ya. Itu yang ingin diwujudkan, ya. Nah, kemudian Indonesia yang berkemajuan itu yang seperti apa yang diharapkan oleh Muhammadiyah? Ini adalah dimanai beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. Ya, jadi bagaimana kita hidup itu damai meskipun kita bermacam-macam agama, suku, ya, dan budaya. Kemudian berusaha memperbanyak kawan dalam mengamalkan ukhuwah Islamiyah, ya.
Ini artinya kita tidak menutup diri ya, dari pergaulan dengan golongan-golongan yang lain untuk kemajuan. Lapang dada, luas pandangan dengan memegang teguh ajaran Islam ya. Tidak mudah emosional ketika kita difitnah atau apa ya. Nah, itu tidak mudah emosi. Nah, tapi tetap memegang teguh ajaran Islam dan bersifat keagamaan dan kemasyarakatan ya. Jadi dalam bermasyarakat itu tetap menjunjung tinggi, menghormati keragaman dari agama yang ada di Indonesia ini. Kemudian mengindahkan segala hukum, jadi mentaati semua undang-undang, peraturan, serta dasar dan falsafah negara yang sah. Nah, ini. Kemudian selalu berusaha untuk amar ma'ruf nahi mungkar dalam segala lapangan, serta menjadi contoh teladan yang baik. Nah, ini adalah konsep Indonesia berkemajuan yang didengungkan oleh Muhammadiyah. Nah, okay. Jadi itu yang bisa saya jelaskan untuk konsep Darul Ahdi Wasyahadah di dalam kehidupan bernegara di Indonesia ini. Ya. Nah, dengan demikian saya dapat meringkas penjelasan yang ada tadi adalah bahwa hubungan Muhammadiyah dengan negara Pancasila itu sangat erat. Karena para tokoh Muhammadiyah terlibat dalam membangkitkan semangat untuk merdeka, terlibat dalam persiapan kemerdekaan ya di BPUPKI dan PPKI saat kemerdekaan, dan terus membantu pemerintah dalam menyelesaikan persoalan-persoalan di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, ya, bahkan ekonomi. Ya. Maka bagi Muhammadiyah, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini menjadi tempat persaksian atau pembuktian bagi kaum muslimin untuk mewujudkan cita-cita bangsa melalui perjuangan dan pengorbanan. Ya. Akhirnya terima kasih saya ucapkan kepada mahasiswa yang telah aktif mengikuti kuliah ini, dan mari kita akhiri kuliah ini dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.